Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini mengucap syukur bahwa kebaikan-Mu berserta dengan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau ubahkan kami. Engkau berkati kami karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Karena kami percaya firman-Mu sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau ubahkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini, pagi ini. Kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan saya banyak orang Kristen dalam tanda kutip baru. Dan mereka seringkali bertanya sama saya, mengapa saya ikut Tuhan? Udah lama, tapi kok saya menderita ya? Ini sebuah pertanyaan yang terus ditanyakan selama berabad-abad di dalam kekristenan. Dan terus menerus menjadi pertanyaan sampai saat ini. Sebenarnya bukan mengapa pertanyaan ini ada, tapi kenapa pertanyaan ini bisa muncul. Karena artinya bahwa ada orang mengira atau firman Tuhan yang disampaikan di dalam hidupnya secara konsisten adalah bahwa ikut Tuhan tidak menderita. Di dalam hari-hari yang jahat ini, ada banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan bahwa ikut Tuhan akan membuat kita tidak menderita. Bahwa ikut Tuhan akan membuat kita diberkati. Bahwa ikut Tuhan akan membuat kita sukses, bahwa ikut Tuhan akan membuat kita berhasil. Di dalam pemikiran kita yang sederhana ini, yang kalau enggak salah ya benar, kalau enggak nol ya satu, kalau enggak terang ya gelap. Sehingga kita menyimpulkan, kalau saya malah menjadi menderita ikut Tuhan, artinya bahwa firman-Nya tidak bekerja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu anak yang ikut saya, belum lama, kita menangkan belum lama, tetapi hari-hari ini berubah menjadi down gitu, istilah bahasa Gen Z sekarang ya. Udah waktu dia berusaha mempertahankan imannya di tempat pekerjaan, dia malah dipecat. Dan dia berusaha untuk terus mencari pekerjaan selama berbulan-bulan. Dia aktif, dia ke gereja, dia baca Alkitab, dia berdoa, dan terus terjadi dari minggu menjadi bulan, terus melamar ke sana kemari, dari bulan menjadi berbulan-bulan. Dan saat ini sudah setahun lebih. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Tapi pertanyaan ini menjadi banyak pertanyaan di antara kita. Waktu kita dihadapkan kepada hal-hal yang membuat kita sulit. Kalau saudara tidak ada punya kesulitan, saudara tidak akan dihadapkan sama pertanyaan ini.
Tetapi waktu kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini menantang segala kedagingan kita, ini menantang sebuah rasa nyaman kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita dilemahkan? Karena dikatakan gini, Tuhan berkata sendiri kepada Rasul Paulus, ini kalau di dalam Alkitab aplikasi ini ditulis merah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini firman yang Tuhan katakan langsung. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aplikasi dari firman ini bukan hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi biasa-biasa saja. Banyak orang lebih memilih hidup sehari-hari tenang-tenang, biasa-biasa saja. Artinya tidak ada terjadi hal-hal spiritual di dalam hidupnya, sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam hidupnya. Kita menggunakan cara-cara dunia bahwa kalau kita baik-baik bekerja, kita hidup baik-baik, nggak nyusahin orang, kita nggak jahat sama orang, orang nggak akan jahat sama kita. Lalu kita baik-baik bekerja, kita akan dicukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan segala hal berjalan secara natural. Hal-hal yang tidak bisa kita hindari dan harus kita jalani. Kita lahir, kita hidup. Kita menjadi tua, kita menjadi sakit, dan kita mati. Tidak bisa dihindari. Kita menerima hal itu. Dan menjadi hal itu menjadi biasa saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup kita dikatakan di sini, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu saya bertanya, wah tonton, kok tidak ada sesuatu yang hebat terjadi dalam gereja? Kenapa? Kenapa kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam gereja? Karena kita merasa kuat. Kita di dunia ini menjadi sebuah ajang platform memamerkan kekuatan kita. Padahal Alkitab bilang gini, dalam kelemahanlah. Makanya Paulus berkata, untuk itu aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku. Dunia kan berjalan terbalik. Terbaliknya gimana? Kita memamerkan bahwa kita kuat, kita bagus. Banyak orang yang pura-pura bahagia. Capek loh pura-pura bahagia. Ya, pura-pura senang. Capek loh pura-pura senang. Ada banyak orang tahu bahwa hidupnya sebenarnya kosong. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongannya. Ada seorang influencer pernah konseling sama saya. Wah, luar biasa saudara. Dia seorang dokter. Dokter kecantikan. Dan followernya banyak sekali. Setiap hari dia cuman posting bagaimana keluarganya luar biasa. Anak-anaknya masih kecil-kecil, tapi lucu-lucu saudara. Setiap hari dia kasih tahu dia jalan-jalan kemana. Dia ada di luar negeri, makan apa, ada di kafe mana, ada sedang bersama dengan anaknya, dengan suaminya yang ganteng, mereka dinner. Selalu luar biasa, cuman dengan segala kemewahan itu, followernya jadi banyak. Orang suka melihat hal tersebut. Tapi dia konseling ke saya tentang hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Bahwa semuanya itu kosong. Semuanya itu sia-sia. Bahwa anaknya menderita kanker. Gak pernah dia kasih tahu. Bahwa suaminya bolak-balik
berusaha cari donor ginjal. Semua kekayaan itu, bahkan kekuatan medisnya, gak membawa dia bisa tidur dengan tenang. Seringkali hidup kita ini dilemahkan, supaya kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam hidup kita. Karena kalau kita merasa kuat, kita merasa jago, kita merasa bisa, Tuhan Yesusnya gak akan keluar di dalam hidup kita. Saudara, orang kalau sudah merasa bisa menjadi sombong. Dan kalau orang sudah sombong, tanda-tandanya begini. Ia merasa bahwa Tuhan perlu dia. Bahwa Tuhan perlu kehadirannya di gereja. Pas dia sombong, dia bilang, enggak mau ke gereja. Tuhan enggak melakukan apa-apa dalam hidupku. Ngapain ke gereja? Sombong. Orang ke gereja itu enggak ke gereja itu saudara sebenarnya bukan karena malas. Tapi karena sombong. Karena berpikir bahwa untuk apa Tuhan? Kita ke gereja bukan untuk dapat berkat saudara. Tapi kita mau menyatakan, I submit to you God. Without you, I'm nothing. Tanpa Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Sehingga tidak menciptakan ruang di dalam hidup kita berpikir bahwa Tuhan mana berkat-Mu. Lalu kita klaim Tuhan pasti tolong. Lalu kita ke gereja waktu Tuhan tidak tolong, kita menjadi sombong. Untuk apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuang pengaruh-pengaruh dunia ini. Saudara tidak perlu jadi kuat. Saudara tidak perlu jadi sukses. Saudara tidak perlu jadi berhasil. Saudara tidak perlu jadi pemenang. Karena Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang. Suami istri di rumah gak perlu jadi pemenang. Kalau orang udah pengen jadi pemenang, kalau istri udah bilang, udahlah kamu aja yang menang, selalu kalah aku kalau debat sama kamu. Suaminya udah memilih diam, kayak pikir, ya udahlah, mau berantem juga kalah. Jadi suami udah, ada tipe-tipe sebenarnya bukan suami takut istri, tapi dia tahu dia pasti kalah. Ada posting saudara bilang begini, kamu ya, kalau aku lagi ngomong, kamu kenapa kamu diem kayak begini? Aku tuh lagi ngomong sama kamu. Terus suaminya ternyata merekam. Istrinya ngomong sebelumnya, dia puter. Kamu, rekaman istrinya gini, kamu jangan jawab-jawab aku. Kalau aku ngomong, kamu diem. Loh. Akhirnya memilih untuk diam aja. Ini bukan siapa yang menang saudara. Kita tidak perlu menjadi kompetitif. Kita gak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gak perlu membanding-bandingkan diri kita. Bukan gak perlu, gak boleh. Membandingkan diri kita sama saudara kita. Membandingkan diri kita sama teman-teman kita. Atau membanding-bandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Kita tidak memiliki tuntutan sosial seperti itu, seperti apa yang dikatakan oleh dunia. Yang perlu dunia lihat di dalam hidup kita adalah bahwa Kristus yang dimegahkan, bukan diri kita. Jadi kalau keluar negeri, jangan membanggakan luar negerinya. Ya. Ada orang kayak gini. Luar biasa saudara, akan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Sekarang saya ada di Tokyo gitu kan. Terus saya bilang, sama aja, pamer. Atau ada pendeta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Saya lelah sekali karena saya baru pelayanan dari Amerika. Saya bilang, gak usah diomongin juga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang harus kita catat baik-baik. Kita lemah. Itu harus kita catat baik-baik. Agar Tuhan kuat di dalam hidup kita. Kita gak boleh ambil posisi yang kuat. Karena Tuhan nanti menjadi lemah di dalam hidup kita. Kita harus terima bahwa kita lemah. Dan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Boleh Bapak Ibu Saudara baca bersama dengan saya. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kita baca sekali lagi ya Bapak Saudara. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara, kalau hidup kita di dalam Tuhan, ini ya, hidup kita di dalam Tuhan, kita nggak bisa menghindari namanya menjadi bagian dari pikul salib bersama dengan Yesus. Karena untuk menjadi Kristen, untuk menjadi murid Yesus, untuk mengikuti Yesus, sudah ada syarat. Ikutlah aku dan pikulah salib. Kalau pikul salib artinya kan kita tertindas. Bukan sebuah pilihan ikut Tuhan lalu tidak menjadi tertindas. Kita harus sadar, kita harus paham bahwa ikut Tuhan membuat kita tertindas. Makanya dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Di dalam bahasa aslinya tertindas ini disebut anau. Anau. Apa itu anau? Ada 6 arti anau. Pertama adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut browbeating. Browbeating. Apa itu browbeating? Browbeating itu adalah ditekan atau diintimidasi dengan keras, kasar, terus menerus supaya orang itu menurut. Susah ambil kata bahasa Indonesianya di sini. Tapi dalam artinya gini, ditekan dengan keras, dengan intimidasi yang berulang-ulang supaya orang itu menurut. Siapa di sini yang nggak depresi dalam hidup? Ada yang nggak stres dalam hidupnya? Slow living itu saudara bangun pagi udah ada sarapan, ya, udah ada teh manis. Itu impian bapak-bapak, ya kan? Kalau impian ibu-ibu, ya ibu-ibunya harus bikinin. Bangun pagi yang ngebikinin itu. Tapi bagi saya itu impian. Karena saya bangun lebih dulu dari istri saya, bangun pagi-pagi harus kerja. Lalu melakukan kegiatan-kegiatan hobi-hobi, ada orang yang piara hobi tanaman, atau mungkin piara burung, ya. Melakukan hobinya, lalu siang-siang udah disiapkan makan siang. Ya kan? Habis makan siang, nonton-nonton sedikit, berita, ngantuk, tidur siang. Tidur siang, bangun sore, sudah disiapkan takjil, ya kan?
Udah ada kolak atau pisang goreng. Iya. Bosen tinggal jalan-jalan ke mall. Apalagi yang kalau rumahnya deket Sumarekon. Di sini enak banget saudara. Mall semua. Ada Pakuwon, ada macam-macam. Tapi andaikan makan ke mall nggak bayar ya saudara ya. Harusnya MBG itu bukan buat anak-anak sekolah saja. Tapi kita ke mall harusnya makannya gratis juga saudara ya. Soalnya stres ke mall tapi nggak bisa makan karena kemahalan gitu kan. Ini biaya parkir, biaya makan, aduh nggak ngepas. Ada anak jemaat saya dari kampung baru datang ke kota, ke Jakarta. Seneng banget, dia pindah dari kampung ke Jakarta karena dapat kerjaan, gajinya sesuai dengan UMR. Wah, dapat 5.200.000 saudara. Bagi dia itu langsung jadi sultan. Wah, luar biasa 5.200.000. Sudah, kamu mau nggak pindah langsung dia ke Jakarta? Hal yang pertama dia harus cari adalah kos-kosan. Dicarilah kos-kosan di sekitar Sudirman, Kuningan situ. Kaget dia karena kos-kosan harganya 2 juta per bulan. Sudah setengah dari gajinya. Oke, sudah potong 2 juta. Lalu harus dari rumah ke kantor karena nggak begitu jauh, naik Gojek. Naik Gojek sekitar 25.000. Udah kepotong lagi 50.000. 50.000 kali 5 250. Ya kan 250 1.000.000 sebulan. Sebulan udah 1.000.000. Udah kepotong lagi 2 juta 3 juta sudah. Dia kaget makan warteg di Jakarta. Pakai orek doang sudah 25.000. Saya nggak pakai ayam loh Pak, sampai berantem katanya awalnya. Iya, pakai tempe orek sama kentang, mas sayur ya kan 25.000. Ini warteg loh Pak, iya saya tahu ini warteg. Ya kan, 25.000 sehari makan masa 2 kali, 3 kali dong. Ya kan, 75.000. 75 kali 30. Ada yang hitung-hitungan jago di sini, 2 juta lah ada ya. Udah 5 juta. 200-nya buat apa? Beli pulsa. Itunya kan temen nyuci terpaksa nggak ke laundry, belum nyuci laundry segala macam, internet. Itu kontrakan juga mesti diisi ininya tokennya. Ternyata nggak cukup saudara. Haleluya. Mau sampai apa kapan hidup kita memang nggak cukup. Betul? Akhirnya dia di Jakarta berasa ditindas. Berasa sultan karena gini, orang tuanya telepon mulu, kamu di Jakarta gaji 5 juta, kenapa nggak kirim-kirim ke orang tua? Boro-boro kirim orang tua. Kamu anak durhaka nggak kirim ke orang tua, gaji banyak. Kita mengira hal itu besar, nggak tahu menjadi depresi. Makanya saya tanya, ada nggak orang nggak depresi? Di dalam Tuhan, saudara tidak bisa menghindari. Karena Tuhan katakan, depresi itu baik buat hidup saudara. Supaya kita awas. Dan dikatakan apa? Ayat selanjutnya. Supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya Tuhan. Karena tanpa depresi, tanpa tekanan, saudara akan menganggap enteng hal tersebut. Saudara akan berubah menjadi lemah, malas, dan tidak akan belajar tentang firman Tuhan. Arti yang lain tertindas. Dikatakan to depress susah nih bahasanya. To depress intransitively. Intransitively itu di atas intensively.
Saudara tahu intensif? Intensif itu bukan insentif ya, jadi itu kebalik. Saudara, insentif itu kalau bos lagi lagi kerja, dikasih insentif supaya orang-orang lebih termotivasi ya kerjanya, dikasih duit tambahan. Kalau intensif artinya berulang-ulang. Berulang-ulang. Satu tetes air, kalau kena, satu tetes air itu lemah kan? Iya kan? Lemah satu tetes air, apa kekuatannya sih? Tapi kalau secara intensif, dia jatuh di tempat yang sama, batu pun berlubang karena itu. Batu pun hancur kalau dia akan jatuh di tempat yang sama berulang-ulang. Hal-hal yang kita pikir sepele, tapi kalau diulang-ulang terjadi dalam hidup kita, hancur kita. Kita ini lemah kalau tanpa Tuhan. Kita ini nggak mampu kalau tanpa Tuhan. Ada orang berpikir, emang nggak cukup sekali ke gereja? Seminggu sekali ke gereja, ya udah, kan udah tahu firman. Itu aja lagi firmannya. Minggu depan udah nggak berasa perlu ke gereja karena dia berasa firman kemarin tuh masih cukup. Belum dilakuin juga tapi masih cukup. Minggu depannya lagi nggak ke gereja lagi. Lah firman itu makanan. Kalau saudara nggak makan, ya kan makan mesti tiap hari. Betul saudara? Kalau nggak makan ya lemah. Dan rohnya menjadi mati. Dipress intransitively untuk menjadi stres secara berulang-ulang. Ada orang-orang yang gini, udah berdoa, ya kan? Tapi udah berdoa, penyembahan, berasa dilepaskan oleh Tuhan, luar biasa. Tapi pulang, menghadapi tekanan yang sama lagi. Di rumah, menghadapi kedukaan yang sama. Tekanan yang sama. Tanggung jawab yang sama. Yang tidak bisa dilepaskan. Waktu saudara merasa hal itu, ingat baik-baik ayat ini. Tertindas itu baik bagiku. Arti yang lain, exercise forcefully. Exercise itu apa? Latihan. Forcefully, dipaksa. Tertindas, artinya di dalam arti aslinya, anau itu artinya dipaksakan. Latihan yang dipaksakan di dalam hidup saya. Saya sering kali lihat posting-posting gitu kan ya. Anak-anak kecil di Cina main piano tapi nangis-nangis. Saudara pernah lihat main tapi jago. Pas mau mulai main udah nangis duluan. Habis itu ayo mulai main, dimarahin. Jago. Mereka dipaksakan sampai nangis-nangis. Ada lagi posting yang lain, seorang anak di Cina, dia menangis tapi sambil menari saudara. Jadi dipaksakan untuk menari, tapi sambil nangis. Tapi jago. Orang tuanya memaksakannya forcefully. Saya saudara punya murid les. Rumahnya di Kelapa Gading. Kalau saudara pernah dengar BGV. Itu rumahnya kayak kita nggak tahu depannya mana, belakangnya mana. Agak bingung, saking besarnya. Saudara kalau tanpa tuntunan pembantunya masuk, saudara bisa nyasar masuk dalam rumahnya. Nah, murid yang saya ajar ini, saudara tahu, satpamnya komplain ke saya. Komplainnya apa? Pak, itu rumah itu sehari ada 5 guru les setiap hari, Bapak termasuk. Waduh, itu anak. Kalau mau belajar, udah lelah sekali. Mandarin, matematika,
musik, art lagi dia mesti belajar, piano, segala macam dalam sehari. Gak termasuk sekolah saudara. Pulang sekolah udah harus belajar ini. Saya ngajar dia itu sampai jam 9 malam. Pernah ngajar jam 8 sampai jam 9 malam. Sampai udah tutupin pintu sama satpam. Sampai malam itu anak belajar. Orang tuanya menggunakan forcefully. Di exercise, dilatih, dipaksa. Dan anaknya punya punya motivasi yang sama. Tiap anaknya udah mulai turun belajarnya, udah gak kuat mah, udah gak mau belajar. Orang tuanya bilang, kamu mau jadi miskin? Anaknya perempuan, kamu mau jadi miskin? Atau ngemis-ngemis cari orang kaya untuk jadi suami? Kalau kamu mau kehidupan begitu terserah. Gak apa-apa, males-malesan ntar gede cari suami yang kaya aja. Justru mereka diminta, dipaksa, nggak boleh cari orang kaya untuk dinikahi. Mesti mengandalkan diri sendiri. Lah, kalau orang miskin kan justru dilatih seperti itu, betul? Kamu kalau gede, cari pasangan hidup yang kaya. Nah ini ternyata mental orang miskin. Ya. Dia itu malah termotivasi kalau jangan, nggak mau cari suami yang kaya. Harus bisa sendiri. Wah, langsung kucuk-kucuk matanya, cuci muka, belajar lagi. Gak mau bergantung sama orang lain. Saudara kasih oleh Tuhan, seringkali kita ini harus dipaksa. Arti yang dua, arti yang lain. Humble self. Rendah, direndahkan hidup kita. Agar supaya kita rendah hati. Arti yang ketiga, submit self. Agar kita submit. Kita tuh ditindas supaya Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapan kita. Dengan memaksakan kepada kita supaya kita humble. Kedua, kita submit. Kita, apa istilah submit bahasa Indonesia? Kita menundukkan diri. Orang yang sudah melalui masa-masa kesusahan bersama dengan Tuhan, udah punya dua hal ini. Humble, rendah hati, dan juga penundukan diri. Oh, saya lihat jemaat ini luar biasa. Ya. Semuanya humble. Ya. Humble itu bukan sambal, saudara ya. Beda antara orang menjadi humble atau menjadi sambal. Malah jadi pedes omongannya. Hidup sulitnya tidak membuat dia jadi humble, tapi menjadi sambal. Nah, untuk puji Tuhan di tempat ini udah gak ada. Dulu ada ya. Sekitar 20 tahun lalu ada tuh di sini masih banyak yang sambal-sambal. Tapi sekarang sudah humble, puji Tuhan. Catat baik-baik poin ini saudara. Daging harus dipaksa agar kita tidak binasa. Pilihannya, saudara mau senang-senang tapi binasa, atau mau daging dipaksa di dalam ketetapan Tuhan supaya tidak binasa. Terakhir saudara, ketetapan ini lagi. Kenapa Tuhan tindas gitu? Bukan Tuhan yang menindas sebenarnya. Kenapa Tuhan membiarkan kita ditindas? Seperti Ayub. Supaya kita belajar ketetapan. Supaya kita humble. Supaya kita mempunyai penundukan diri. Terhadap pemimpin, terhadap Tuhan, terhadap senior-senior kita dalam kerohanian. Memiliki penundukan diri. Karena tanpa itu kita gak bisa diberkati. Kenapa kita harus belajar ketetapan-ketetapan Tuhan? Supaya dalam mempelajari terakhir ketetapan Tuhan, kita memiliki kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 3 berkata gimana? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita tertindas, ayat Mazmur 119 tadi, ayat 71-72 mengatakan kita ditindas. Itu baik buat kita, supaya apa tujuannya? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Banyak orang yang ditindas tapi gak tahu tujuan Tuhan. Akhirnya gak keluar-keluar dari penindasan itu. Gak keluar-keluar dari pergumulan itu. Karena gagal untuk mengetahui ketetapan Tuhan, gagal untuk jadi humble, gagal untuk menjadi submit di dalam penundukan diri. Maunya langsung diberkati. Aku udah ditindas, aku sudah melewati hal-hal ini. Tapi tujuannya, tapi kenapa aku tidak diberkati? Kenapa finansialku begini? Kenapa utang-utangku banyak? Tuhan tidak memiliki kepentingan di dalam memulihkan finansial saudara. Kepentingan Tuhan adalah bahwa saudara menjadi humble, saudara memiliki penundukan diri, saudara menemukan kebahagiaan di dalam mempelajari ketetapan-ketetapan Dia. Karena dengan hal itu saja sudah membuat saudara terbebas di dalam masalah finansial. Gak harus cari spiritually. Wah, kita kan orang Pentakosta ya, orang karismatik. Apa-apa di-review, apa-apa ditolak. Tanpa kita tahu ada prosesnya di dalam hal itu. Tahu saudara ditolak. Tolak ini, saya tolak kemiskinan. Tapi males. Yang ditolak bukan kemiskinannya, yang ditolak malesnya. Saya tolak sakit penyakit. Tapi makannya luar biasa. 7 hari 7 malam makan babi. Cemilannya kulit babi juga. Penutupnya duren. Wah, enak banget ya. Iya kan? Kita pernah jokes waktu di Bali, ada di situ kita bingung. Ini konsepnya gimana? Ada sebuah restoran seafood terkenal. Restoran seafood, di sebelah restoran seafood itu ada restoran babi, di sebelahnya ada tempat duren. Depannya rumah sakit. Rumah sakitnya ramai sekali. Ternyata satu paket saya sepertinya saudara ya. Iya. Depannya rumah sakit. Jadi orang makan babi, makan udang, dessertnya duren, langsung ke rumah sakit. Satu paket. Kita gak bisa cuma sebagai orang Pentakosta, gak bisa cuma main tolak-tolak dan minta-minta. Gini saudara, Tuhan berkati aku. Lalu berkat itu, ini pemikirannya lalu berkat itu datang. Pemulihan itu terjadi dengan tiba-tiba secara instantly. Males ini namanya, gak mau ikut, gak mau pikul salib. Gak mau tertindas bersama dengan Kristus. Tidak mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak mau di self humble, nggak mau exercise di dalam Tuhan. Mau jadi apa? Masuk surga juga bingung dia. Menderita. Kenapa? Karena tidak memiliki kenikmatan waktu worshiping God. Orang di surga semua senang menyembah. Hobinya menyembah Tuhan, mau menyembah. Dia bingung, dia pikir kalau masuk surga senang-senang. Kita pesta-pesta terus. Memang betul ada perjamuan di sorga. Pesta-pesta ada. Tapi juga ada penyembahan di sana. Kesenangan mereka adalah mendengarkan Tuhan berfirman.
Puji Tuhan di sini saya udah hampir 1 jam berbicara. Mata saudara masih terang, saudara. Luar biasa. Masih haus dan lapar. Kita bisa 1 jam lagi kayaknya. Kalau saya siapin duren, ada babi saudara, wah bisa kayaknya ya. Tapi tenang saudara, saya akan mengakhiri. Waktu kita susah, sebenarnya bukan Tuhan yang membuat kita susah. Tuhan membiarkan hal itu supaya kita belajar, supaya Dia membiarkan kita jadi lemah, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena tanpa ketetapan gitu, kita menjadi orang Kristen yang kosong. Identitasnya aja Kristen, tapi isinya gak ada apa-apanya. Nah orang-orang kayak gini pasti binasa. Ya Tuhan gak mau kita binasa. Temukan. Waktu kita sedang susah, ini bukan masalah pekerjaan saya. Ini bukan masalah relationship di dalam hidup saya. Ini bukan masalah cicilan-cicilan saya yang harus dibayar. Bukan masalah itu. Kepentingan Tuhan adalah apakah engkau menikmati firman-Nya. Kepentingan Tuhan adalah apakah engkau menjadi humble. Supaya engkau tidak pahit. Orang kalau salah mengerti firman Tuhan, banyak orang jadi pahit sama Tuhan. Gak mau pelayanan, gak mau ke gereja, sombong. Kamu kira kalau kamu ngambek sama Tuhan, terus akan ada sesuatu yang baik terjadi. Terus Tuhan kayak gini, ada yang ngambek. Duh kasihan. Cukup ngambek ya. Gitu aja ngambek. Anak kecil ya begini. Kita tertindas. Supaya itu baik buat kita. Jadi setiap kali saudara merasakan tertindas dalam hidup saudara, ingat baik firman-Nya. Itu baik buat saya. Waktu kita mengubah perspektif, kita ditindas adalah sebuah keistimewaan, kemuliaan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka firman itu akan menjadi iman. Dan iman itu yang akan membuat kita menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biar saat kami merenungkan bahwa kami menjadi lemah dan tertindas, itu semua baik buat kami. Saat kami menjadi lemah, kami bermegah di dalam Engkau. Saat kami menjadi lemah, kami tahu bahwa kami tidak harus menjadi apa-apa. Kami serahkan itu semuanya di dalam tangan-Mu yang maha kuat Tuhan. Dan biarlah kami menundukkan diri kami. Kami submit di dalam tangan-Mu yang kuat. Terjadilah yang terbaik seperti apa yang Kau rancangkan. Bukan rancangan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.